ataupun dengan nama seorang wali ke, syekh ke, wali akhtar ke, wali aktab ke, dengan nama Syekh Abdul Qadir Syekh Al-Jalali ke, dengan sebagainya. Maka kita pergi pada yang pertama, yakni yang tidak dipertikaikan. Yang pertama, yang kedua, yang tidak dipertikaikan di kalangan alim ulama. Semuanya setuju. Ittifaq, muttafaqun alaih. Apa dia? Bertawassul dengan zat dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala yang 99. Jadi dalam kita nak berdoa itu, kita dan Allah SWT berfirman, walillahil asmaul husna, dalam surah Al-A'raf ayat 180, fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang baik-baik yang tersebut. Jadi ini merupakan perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Di dalam ayat ini jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Contohnya macam mana? Sering kita berdoa. Katakan kita berdoa dengan apa? Dan kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Al-A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Ada dalam hadis mengatakan barang siapa yang berdoa dengannya, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang lain yang biasa kita dengar, Allahumma inna ataupun Allahumma inni, kalau seseorang Allahumma inni as'aluka, kalau kita satu orang. Tapi kalau kita ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka, kami meminta kepadamu, lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ini semua adalah nama-nama Allah yang azam yang kita bertawassul dengannya, insya-Allah. Ya Hayyum ya Qayyum, ataupun ya Arhamar Rahimin, bika astaghith aghithna ya Rabbal Alamin. Ini semua adalah kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. InsyaAllah kalau kita berdoa dengan bertawassul dengan ini, dengan mengangkat tangan kita yang tinggi, dengan penuh ikhlas, dengan mengulang-ulang, dengan penuh harapan, pasti insyaAllah Allah akan mengkabulkan doa kita, asalkan doa itu munasabah, sama ada lambat ataupun cepat, itu saja. Dan yang kedua adalah bertawassul dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan amal-amal sedekah jariyah, dengan kerja-kerja kemasyarakatan, dengan buat kerja dakwah, tabligh, amal ma'ruf nahi munkar, berjuang pada jalan Allah. Ini semua merupakan amal-amal saleh. Maka kita jadikan amal-amal saleh ini untuk kita bertawassul kepada Allah. Kita jadikan perantaraan untuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat amal-amal saleh ini Allah kabulkan doa kita. Sama ada dengan apa? Dengan apa saja amal-amal yang berupa amal saleh yang dicintai dan diredai oleh Allah. Jadi bertawassul dengan amal saleh termasuklah bertawassul yang disepakati semua alim ulama dan dengan persyariatan yang cukup kuat. Contohnya dalam surah Fatihah. Surah Fatihah ada 7 ayat. Ayat yang pertama, kedua, ketiga itu bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada awal lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Semuanya nama-nama sifat Allah yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Maliki yaumiddin. Semuanya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita masuk bertawassul dengan amal saleh. Apakah amal saleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi menyembah, beribadah ini merupakan amal saleh ketika kita salat. Jadi dalam surah Fatihah terdiri dari 7 ayat, ayat-ayat mengandungi puji-pujian. Jadi sebelum kita nak berdoa ni mesti ada dia punya apa? Perantaraan lah. Bukan doa kosong-kosong. Jadi yang ada orang pula dimaksudkan doa mesti ada isi-isi ni. Ada menjadikan perantaraan. Yang ada bawa pisang. Yang ada bawa pulut. Yang ada bawa burung merpati. Yang ada bawa nasi berani. Tak payah. Allah tak lapar. Tak perlu pisang, tak perlu nasi berani, tak perlu martabak, tak payah. Yang Allah mahu adalah kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah. Kita sebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini semua. Jadi tak payah taruh pisang ke telur ke buah limau ke buah apel ke, tak payah. Tapi jadikan perantaraan tu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pengkhususan ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam surah Fatihah ni Allah tunjukkan kita cara nak berdoa. Macam mana cara nak berdoa? Mula-mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dengan memuji memuja nama Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga dengan Asma'ul Husna, Ar-Rahmanir-Rahim. Dan yang keempat dengan amal saleh. Apa dia amal saleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu baru kita berdoa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita nak minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus, mula-mula kita kena memuji Allah dengan betul, mentauhidkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mentauhidkan Allah dengan asma' wa sifat. Dan yang ketiga, mengikhlaskan ibadah. Kalau kita nak doa kita ni sampai ihdinas siratal mustaqim, kalau nak sampai kepada jalan yang lurus, ibadah kita ni mesti ikhlas. Jadi iyyaka na'budu wa tu maknanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Engkau saja ya Allah. Kami mengabdikan diri, kami tunduk, kami patuh, tidak kepada yang lain-lain. Barulah kita mulakan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Barulah sampai. Pasal apa? Caranya betul. Barulah sampai kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Macam mana nak tahu jalan yang lurus? Mesti ikut siratal ladzina an'amta alaihim. Macam mana nak menuju jalan lurus? Cara dia macam mana? Mesti mengikut wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Dalam surah An-Nisa ayat 69. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka-mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka. Mereka mengikut tariqah perjalanan para nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Jadi kalau kita